terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Lili Mutaliah dan rekan-rekan guru. Jadi siang ini kita akan mendiseminasikan budaya positif. Sebelumnya acara ini akan dibuka oleh Ibu Lili. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu guru SD Jambangan yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan hari ini, maka kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia sehingga di siang hari ini kita bisa bertemu mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif program guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Agustin. Yang kedua kalinya, salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan harapan semoga kita semua senantiasa mendapatkan sabar dari beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan program guru penggerak yang diikuti oleh Bu Agustin, yang diikuti oleh Bu Nita. Hari ini Bu Nita akan menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan Bu Nita, dan nanti Bu Nita juga akan berbagi praktik baik juga. Bu Nita juga akan menyampaikan kegiatan-kegiatannya selama menjalani kegiatan guru penggerak, dan harapan saya kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi Bu Nita, khususnya bagi Bapak Ibu guru semuanya. Dengan diseminasi ini mudah-mudahan Bapak Ibu guru semuanya nanti bisa tergerak, bisa bergerak, menggerakkan yang lain untuk melaksanakan budaya positif di lembaga kita SDN Jambangan tercinta ini. Mudah-mudahan program budaya positif yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita laksanakan setiap hari, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan bahkan bisa berjalan lebih baik lagi. Itu harapan saya, dan mudah-mudahan kegiatan hari ini diseminasi bisa berjalan lancar, bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai acara hari ini, kita tepuk P5 dulu ya. Masih ingat Bapak Ibu? Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan ternalar kritis. Satu lagi nggih. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih kepada kita semua. Ya, teman-teman sekalian, materi kita pada siang ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dengan saya, Agustin Genitasari, calon guru penggerak angkatan 9 SDN Jambangan Kabupaten Kediri. Konsep inti dari budaya positif adalah yang pertama, perubahan paradigma
disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini yang mungkin Bapak Ibu sekalian masih baru dengan segitiga restitusi. Miskonsepsi tentang teori kontrol adalah dari stimulus respon dan teori kontrolnya sendiri. Realitas stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, tapi dari teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat yang sama. Dari teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran itu bisa jadi visi atau apa yang kita pikirkan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi dari teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan. Nah, ini seringkali kita lihat ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, paradigma baru ini adalah profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ini bukan kata yang asing, bukan buat Bu Devi, berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sama seperti tadi ya, saya skip. Disiplin positif, makna kata disiplin positif di sini adalah kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir ketika sudah tidak ada jalan lainnya. Nah, baru ke situ. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali, sebisanya kita menekan adanya hukuman itu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selama ini yang telah kita terapkan sehari-hari dari dulu sampai sekarang itu ya seperti ini. Nah, sekarang kita belajar untuk disiplin positif. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Gak ada reward Bapak Ibu di sini. Jadi ini semua murni dari hati anak sendiri, anak didik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini kita mengenal profil pelajar Pancasila seperti yang tadi ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinagaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan yang kedua dari IPO Primary Years Program PYP, sikap murid adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain,
memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, itu tadi penilaian nilai-nilai kebajikan. Ya. Sekarang kebutuhan dasar manusia itu apa, Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Semuanya itu bermuara ke kebutuhan dasar kita yang supaya terpenuhi. Jadi apa yang kita lakukan selama ini, yaitu tujuannya ke situ. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini juga ada pada anak-anak juga seperti ini. Kebutuhan untuk bertahan hidup sendiri apa? Kesehatan, rumah dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok. Karena kita adalah makhluk sosial, jadi kita membutuhkan yang lainnya, gak bisa hidup sendiri. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kita tidak mau kita tidak diakui dan dikucilkan. Nah, tidak diakui kan berarti siapa ya? Gak ada yang ngerti. Jadi keberadaan kita itu tidak terlihat, tidak diakui. Jadi kita sebagai manusia pasti ingin diakui. Kebebasan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan itu bisa bermain, humor, bercanda dengan teman, antusiasme, penguasaan, dan yang terakhir kebebasan. Kebebasan itu berarti kita tidak mau dipaksa, kita juga tidak mau dikekang. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang satu, motivasi perilaku manusia. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, dari motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi intrinsiknya. Berarti intrinsik berarti ke dalam apa keluar? Ke dalam, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau ekstrinsik berarti keluar. Nah, keluar untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, berarti dari orang lain kalau namanya hukuman. Untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Nah, penghargaan dan imbalan juga dari Tuhan. Menurut D.N. Goosen, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya, yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, monitor atau pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kita selanjutnya nanti akan belajar tentang ini. Yang mencuplek tentang penghukum. Penghukum ini berarti bagaimana Bapak Ibu? Memberikan hukuman ketika anak melakukan kesalahan. Contohnya, ketika ada anak yang telat, terus diutus bagaimana? Lari putar lapangan. Iya. Ya, selama ini yang melakukan seperti itu, lari putar lapangan. Padahal lari putar lapangan dampaknya nanti apa? Apakah dengan dia lari putar lapangan dia akan menjadi disiplin? Tidak, Bapak Ibu. Dengan hukuman fisik seperti itu yang tumbuh di pikiran anak itu apa? Wah, Bu ini berarti orangnya kejam. Nah,
Seperti itu. Capek saya dihukum. Nah itu yang ada di anak seperti itu. Nah di kitanya, nah kita berarti sebagai penghukum. Yang dihukum siapa? Ya anak. Padahal dalam hukum anak nggak ada perubahan, mungkin ya nggak berubah ya. Malah cara berpikir anak yang berubah tentang kita. Seperti itu. 5 contoh penerapan posisi kontrol guru. Nah seperti ini ya, berdiri di samping tiang bendera dengan menghadap teman-temannya. Kenapa Bapak Ibu? Ini adalah sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Itu tadi yang lari putar lapangan ketika tidak mengerjakan PR, lari putar lapangan. Jadi itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Sudah sering Bunda ingatkan kalau hari Senin harus memakai pakaian lengkap. Kenapa kamu selalu lupa? Lah ini posisi kontrol pada pembuat merasa bersalah. Dengan anak kita beri beri omongan seperti itu, anak akan bagaimana? Mesti kan merasa bersalah kan, nggak enak hatinya. Nah seperti itu. Ya. Nah selanjutnya masih dengan kasus yang sama. Kasus peserta didik tidak memakai seragam lengkap dengan atribut. Ayo anak baik, ikuti aturan sekolah ya, bantu Bunda untuk menaati aturan sekolah. Ya sudah, besok jangan lupa lagi ya, anak hebat, anak jempol. Ini biasanya di guru kelas bawah. Posisi kontrol sebagai teman. Dampaknya apa Bapak Ibu kalau boleh tahu dengan menjadi teman? Bisa dijelaskan? Membuat bagaimana? anak semakin nyaman. Ya, anak nyaman, bahagia, semangat. Ya betul. Tapi hanya dengan satu guru. Kan yang dianggap temannya gurunya saja. Jadi guru yang lain tidak. Dan yang kedua adalah pemantau. Contohnya, nak, kamu sudah melanggar tata tertib sekolah dengan tidak memakai perlengkapan sekolah. Nanti minta ibu untuk membelikan lagi ya. Atributnya kalau sudah hilang jangan sampai lupa lagi ya. Nah ini adalah pemantau. Oke. Kan sering seperti itu juga kita ya. Loh kok hilang ya wes besok dibelikan ibunya ya. Seharusnya kita ada di posisi. Nah ini masih sama ya. Ayo tahu tidak kesalahan kira-kira apa ayo. Nah itu kesalahan tidak terulang. Seharusnya mana kita harusnya di mana ini kita? Kita membahas posisi kontrol. Apakah saya kecewa sama sekali sama kamu? Seperti apa ini? Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo lakukan demi ketertiban sekolah. Seringkali kita seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini masih lebih ke memberi rasa bersalah. Sekarang kita beranjak ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bagaimana menurut? mungkin kalau peraturan Maju ke depan saja, maju ke depan. Menurut saya, mungkin kalau peraturan kelas nanti pasti ada konsekuensi atau hukumannya. Kalau keyakinan kelas itu apa ya? Ya keyakinan kelas semua harus satu kata, satu tujuan seperti itu. Terima kasih. Kalau menurut Bu Nurul tadi, kalau peraturan kelas itu ada konsekuensinya atau hukumannya. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu dari anak sendiri untuk satu tujuan. Hampir benar sekali. Untuk peraturan kelas siapa yang membuat? Guru.
Kalau keyakinan kelas, murid. Jadi kalau murid membuat keyakinan kelas, berarti dia membuat untuk dirinya sendiri. Gurunya sudah bukan tidak ikut campur untuk keyakinan kelas, dibuat sendiri ya harus ditaati sendiri. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Karena siapa yang membuat, kembali lagi yang membuat adalah gurunya. Makanya bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Pernyataan universal untuk pembentukan keyakinan kelas. Universal karena memang yang membuat siapa? Anak-anak sendiri. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif, dibuat sedikit dan mudah diingat, tidak perlu banyak kata-kata, sedikit saja tapi anak bisa mengingat. Melibatkan semua warga kelas sekolah dalam pembuatan keyakinan kelas dan meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dari keyakinan kelas ini, Bu Devi bisa dicontohkan keyakinan kelas yang ada di kelas 1. Bu Devi bisa maju di depan. Ya, untuk keyakinan kelas di kelas 1 itu anak-anak diajarkan untuk selalu berbuat baik, bisa berkata baik, berkata sopan, dan tidak melanggar peraturan yang ada di kelas. Terus tidak membuli teman-temannya. Kan sekarang lagi viral-viralnya pembullying. Jadi anak-anak itu membuat keyakinan supaya nanti bisa menerapkan kepada dirinya kalau kita itu tidak boleh mengolok-olok atau bullying kepada temannya. Ya seperti itu Bu Nita contohnya untuk di kelas 1. Terkait bullying, nah saya kemarin mendengar kelas 1 tepuk-tepuk anti bullying. Nah, bisa dicontohkan ke kita bagaimana tepuk anti bullying? Untuk kelas 1 kemarin sudah belajar tepuk anti bullying. Monggo Bapak Ibu untuk menirukan tepuk anti bullying. Berdiri semua. 1, 2, 3. Tepuk anti bullying. Prok prok prok. Jangan suka. Prok prok prok. Menyakiti. Prok prok prok. Jangan suka. Prok prok prok. Memukuli. Prok prok prok. Jangan suka. Prok prok prok. Mencaci maki. Bullying, bullying. No. Sayang teman. Yes. Ya seperti itu. Terima kasih Bu Devi sudah mengajarkan kita tentang tepuk anti bullying. Benar sekali ya Bapak Ibu yang sedang marak, yang banyak, yang sedang hangat-hangatnya ini berita yang di dunia pendidikan itu yang sangat mengenaskan ya, sangat miris sekali adalah bullying. Dan itu rata sekali, tidak hanya di kota, di desa sudah ada bullying. Kemarin juga ponakan saya Surabaya juga cerita temannya ada pembulian juga, ngenes juga di hati. Sekarang kita beranjak ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa ya? Segitiga restitusi adalah proses dialog, menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Nah, namanya segitiga. Yang paling bawah adalah menstabilkan identitas. Lanjut dengan validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Karena tadi keyakinan kelas, berarti ya mereka sendiri yang membuat keyakinannya. Dan menstabilkan identitas itu sendiri ada prinsipnya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ada beberapa kalimat yang mungkin kita bisa jadikan acuan untuk menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak
Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Bunda tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bunda ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita kembalikan, kita ajak anak berdialog berdasarkan kesalahannya. Ayo dong kita mencari solusi dari permasalahan ini. Sekarang ke validasi tindakan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan, ya kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Dari ini ya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya dengan mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kadang kan anak kan bertengkar dengan temannya, pasti ada sumbernya. Apa dia diolok-olok, apa barangnya diambil. Nah dia untuk melindungi barangnya itu akhirnya membalas temannya. Nah kita sebagai guru harusnya mencari validasi, tidak langsung dituduh ini yang salah, ini yang salah, kamu yang salah, kamu yang benar. Kita cari dulu sumbernya apa, dari pertengkaran itu apa. Pasti mereka punya sesuatu yang jadi apa yang dipertahankan olehnya, sesuatu yang penting yang oleh anak lain itu dibuat bahan ejekan atau buat rebutan, seperti itu. Menanyakan keyakinan yang terakhir, apa keyakinan kelas kita? Nah, keyakinan kelas kita apa? Nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah itu akhirnya anak kembali ke keyakinan kelasnya. Sebelum melawan hal yang buruk lagi, dia berpikir lagi, oh iya aku dulu buat keyakinan kelas seperti ini. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi melalui dialog antara guru dan murid, menyelesaikan suatu masalah bisa bersama-sama. Jadi suatu masalah tidak harus diselesaikan oleh gurunya, tapi bersama anak, bersama-sama mencari solusi dan menyelesaikan masalah itu. Ya. Kesimpulannya, baiklah dulu untuk kesimpulan dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab standar nasional. Makanya saya kembalikan tadi, kenapa kok tidak menjadi teman? Karena kalau kita menjadi teman kiri dan kanan, yang dekat ya sama ini saja, sama guru satu ini saja. Jadi anak lebih tidak mandiri ya. Jadi ketika dia mempunyai masalah, ya wis kesini. Jadi anak tidak memecahkan permasalahan itu, tidak belajar memecahkan masalahnya sendiri, bergantung kepada gurunya ketika guru menjadi teman. Nah sebaiknya itu dari penjelasan saya tadi, guru di sini adalah bersikap sebagai manajer. Guru hanya menuntun anak, bersama-sama anak mencari solusi yang terbaik atas permasalahannya, mencari sumber dari permasalahan itu dan bersama-sama mencari solusi berdasarkan keyakinan kelas yang ada. Dari sini, dari penjelasan saya tadi, ada pertanyaan? Cukup? Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya dalam diseminasi saya siang ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama-sama, belajar bersama tentang budaya positif yang ada di kelas dan sekolah kita tercinta ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hal positif yang ada di sekolah. Dan selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Monggo kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Oke, Bu Titi. Oke, ini dia. Di sini saya mau bertanya sekilas tentang sebagai pendidik kita dituntut untuk menjadi teman kepada setiap anak. Seperti anak tersebut saat itu seperti paling disayang, paling dimengerti. Sedangkan menurut teori retribusi kontrol Restitusi kontrol. sebagai manajer, lantas bagaimana dengan dua persepsi yang berbeda tersebut? Sudah Bu, itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, itu tadi pertanyaan yang bagus sekali Bu Titi. Coba kita lihat lagi ya posisi kontrol seorang guru. Nah, posisi kontrol. Yang ditanyakan itu tadi adalah posisi kontrol seorang guru sebagai manajer dan posisi kontrol guru posisi guru ketika di kelas dengan murid. Memang benar Bapak Ibu ya, ketika di kelas kita bersikap menjadi teman karena sekolah itu diupayakan menjadi sekolah yang ramah anak. Kembali ke sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak berarti mendukung segala kegiatan anak, membuat anak merasa nyaman di sekolah. Nah, sedangkan posisi kontrol ini diposisikan kemana? Ketika anak mengalami suatu permasalahan. Kembali ke, coba kita lihat segitiga restitusinya. Nah, segitiga restitusi ini dengan tujuan apa? Satu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi itu apa? Suatu upaya untuk memberikan anak kesempatan untuk menjadi lebih baik, menjadi seseorang yang lebih baik lagi, sehingga ketika mereka kembali ke kelompoknya mereka bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan di sini terlepas dari posisi guru ketika di kelas, manajer ini adalah posisi guru ketika anak menghadapi suatu permasalahan. Manajer ini posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, itu adalah definisi posisi kontrol pada guru, posisi yang manajer. Jadi beda ya dengan ketika di kelas. Memang di kelas kita diposisikan bisa menjadi temannya, bisa menjadi seorang yang dekat dengan anak, menyayangi anak, jadi sekolah yang ramah anak, mendukung setiap kegiatan anak. Tapi ketika anak dihadapkan pada suatu permasalahan, ya kita harus tegas, kita sebagai manajer membimbing anak untuk menjadi lebih baik lagi. Bisa saya berikan contoh pada video berikut ini ya Bapak Ibu ya. Saya ada video. Bentar. Nah, ini skenario kasus 1. Siswa makan pada saat jam pelajaran. Pada saat jam pelajaran berlangsung, ada seorang siswa yang terlihat makan sambil sembunyi. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan penerapan segitiga restitusi. Biasa ditemui ya Bapak Ibu ketika anak di kelas, waktu pembelajaran anak ada yang makan. Nah, sudah tidak usah dimarahi,
lain. Kita terapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah apa? Step-stepnya. Ditanya dulu, kenapa? Tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Yang pertama adalah validasi identitas, menstabilkan identitas. Kedengaran nggak dari belakang? Kedengaran. Ditanyakan kembali ya. Ditanyakan kembali ke Bapak Ibu keyakinan kelasnya apa. Dan bersama-sama dengan anak mencari solusi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi step-stepnya untuk baiklah, itu tadi ya contohnya penerapan segitiga restitusi pada anak. Jadi step-stepnya itu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Karena sebelumnya anak kan sudah bersama-sama membuat keyakinan kelas. Jadi diingatkan lagi, keyakinan kelas apa? Ayo, apa yang telah kita sepakati di kelas kita, apa yang telah kalian yakini di kelas kita. Seperti itu ya, titik G. Bagaimana, sudah jelas dengan apa? Ada pertanyaan lagi dari Bu Titi? Saya mau tanya lagi tentang keyakinan kelas sama Peraturan. bukan peraturan, kesepakatan kelas sama atau tidak? Pada dasarnya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas sama nih. Karena itu semua dibuat oleh anak-anak. Keyakinan dan kesepakatan itu dibuat oleh anak-anak, bukan dari guru. Jadi anak-anak sendiri yang membuat keyakinan atau dan membuat kesepakatan seperti itu. Oke. Terima kasih Bu. Ya, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bu Yuni. Diri ya. Diri pakai. Terima kasih, Bu Nita. Saya mau tanya terkait segitiga restitusi, bisa dijelaskan lagi 5 teori kontrol pada guru. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya Bu Yuni ya.
5 posisi kontrol pada guru. 5 posisi kontrol ini yang pertama adalah penghukum dan yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah monitor atau pemantau dan yang terakhir adalah manajer. Penghukum itu yang bagaimana Bapak Ibu? Penghukum itu adalah seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman verbal itu bagaimana ya? Hukuman verbal itu yang diserah itu mental, bukan fisik lagi. Kalau fisik kan badan, kalau mental itu artinya anak. Kayak dikatakan kamu anak yang bodoh, ya seperti itu termasuk hukuman verbal. Kamu gak rajin belajar, nah seperti itu. Menilai anak itu dengan sesuatu yang kasar itu adalah contoh hukuman yang verbal. Dan dampaknya apa? Anak akan menjadi patuh? Tidak, Bapak Ibu. Anak tidak akan menjadi patuh, anak tidak berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi, tapi anak bisa menjadi sakit hati, dendam kepada gurunya. Makanya sekarang posisi kontrol guru sebagai penghukum itu saya rasa kurang tepat dan membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini guru biasanya akan berusaha lebih lembut tapi akan mengenang apanya, kembali ke mentalnya lagi yang jadi fokus di membuat orang merasa bersalah. Yang ketika ada teman, nah seperti ini biasa kita lakukan atau kita terapkan pada anak-anak di kelas. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kenapa kok posisi kontrol guru kok tidak pakai teman, kok tidak menggunakan teman? Posisinya kenapa manajer? Karena teman di sini kan guru yang mengontrol murid. Padahal sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi orang lain mengontrol dirinya sendiri. Seakan-akan orang lain dikontrol oleh kita, tapi sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Mereka sendirilah yang mengontrol dirinya sendiri. Posisi teman ini membuat anak merasa menjadi anak yang kurang mandiri karena mereka bergantung pada guru. Ketika mereka ada permasalahan, mereka akan larinya ke guru. Jadi mereka tidak berusaha untuk menemukan atau menyelesaikan masalah dengan dirinya sendiri. Ketika seharusnya kita sebagai guru, kita mengajak anak untuk menemukan solusi atas permasalahan mereka. Jadi mereka bisa menjadi anak-anak yang mandiri. Ketika mereka nanti ada permasalahan, mereka akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak bergantung pada orang lain, tapi mereka lah yang harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Kita menjadi pengawas, Bapak Ibu ya. Pengawas kurang tepat untuk saya, karena kita juga harus ada di sisi anak, membimbing anak, tidak hanya mengawasi. Jadi yang paling tepat di sini adalah manajer atau posisi terakhir. Karena dari kesimpulan hasil diskusi kita tadi ya, sebentar. Nah ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan. Jadi among itu adalah among itu bisa dikatakan juga sebagai manajer. Mereka adalah yang membimbing anak
sampingnya sebagai teman, tapi juga sebagai among atau pembimbing yang menuntun anak menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sampai sini, apakah penjelasan saya sudah bisa diterima ini? Terima kasih. Ya, terima kasih juga Bu Lini atas pertanyaannya. Begitulah Bapak Ibu semuanya, diseminasi ini bertujuan untuk share ilmu yang telah saya dapatkan dalam pelatihan guru penggerak. Di sini saya tidak bareng-bareng karena nantinya jenengan juga akan ikut program guru penggerak. Untuk Bu Yuni dan Bu Titi yang saat ini daftar untuk guru penggerak, dan nanti Bapak Ibu juga akan di posisi saya. Jadi menghilangkan diskriminasi. Jadi kita di sini belajar bersama-sama, belajar tentang budaya positif, tentang keyakinan kelas, belajar tentang segitiga restitusi, belajar tentang 5 teori kontrol. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baiklah, terima kasih. Hari ini sudah bersama-sama belajar bersama, berdiseminasi bersama saya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan untuk semuanya, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Sudah tahu? Ya. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kalian yakini bersama-sama. Impian kalian tentang kelas ini itu apa? Paham? Nah, kita membuat itu. Jadi impian kalian itu untuk kelas ini apa? Bisa lebih baik lagi. Jadi kita buat bersama-sama. Aturan-aturan yang kalian buat sendiri untuk kalian taati sendiri, ya. Jadi bukan kita yang buat aturan di kelas ini, tapi kalianlah yang membuat aturan untuk keyakinan kalian masing-masing. Nah, sekarang saya beri kartunya. Nanti kalian tulis apa yang keyakinan kalian di kelas ini, apa yang kalian sepakati untuk kelas kalian supaya lebih baik